sana yang memang belum dikenal oleh orang-orang, yang orang-orang tidak tahu, yang hanya orang-orang sekitar saja yang tahu sama Melly, yang pada akhirnya sekarang menjadi salah satu orang yang memang dipandang oleh seluruh masyarakat Indonesia. Mungkin kalau bisa dibilang kayak gak nyangka karena memang Melly tuh, biarpun Melly dulu berharap banget pengen jadi seorang penyanyi terkenal, tidak pernah berpikiran kalau itu tuh bakalan jadi kenyataan. Tapi ternyata Allah berkata lain dan memang mengabulkan apa yang Melly mau gitu loh. Dan satu demi satu keinginan Melly, keinginan kedua orang tua sudah terlaksanakan juga. Melly berharap mudah-mudahan ini awal yang baik buat kedepannya juga. Dan dengan semua ini bisa jadi pelajaran buat Melly ke depannya. Melly umur berapa sih? 16 tahun. Sebelum Mas memutuskan untuk terlibat di LIDA, Melly ini kesehariannya seperti apa sih? Sekolah kah? Sekolah apa? Yang pertama keseharian Melly itu sekolah, mengerjakan tugas. Kadang kalau misalkan ada job untuk manggung dari panggung ke panggung, ya itu pastinya. Oh, berarti sebelumnya juga udah sering tampil dari panggung ke panggung ya? Dari kelas 5 SD. Dari kelas 5 SD. Ya. Itu genrenya emang dangdut apa sebelumnya kemana dulu? Awalnya Melly ikut kayak lomba pupuh gitu. Pupuh Apa? kayak ngawih Sunda kayak, terus juga lagu daerah. Terus pada waktu kenaikan kelas ada acara hiburan. Waktu mau naik ke kelas 6 SD, terus Melly nyumbangin lagu dangdut, dan pada akhirnya dari situ pada musisi semuanya ngajak Melly untuk ikut gabung, kayak diajak nyanyi ke sana ke sini. Musisi daerah Melly ya. Nah, berarti situ Melly sendiri dikenalkan musik tuh sama siapa? Sama orang-orang kampung. Otodidak berarti. Iya, otodidak. Mungkin yang pertama Melly juga ngedengar dari YouTube, ngedengar orang-orang, kadang kalau nonton di TV lagi zaman-zamannya Teh Lesti itu kan, Melly itu selalu lihat dia. Oh, berarti Melly sendiri itu karena suka ya, bukan karena dari papa seniman, mama seniman. Enggak, suka. Melly suka sendiri. Kadang pernah bapak juga menceritakan katanya, daripada jadi penyanyi dangdut nanti nggak jadi apa-apa, mendingan pesantren. Tapi Melly kayak nggak mau gitu, kayak karena Melly kayak udah sayang banget tuh sama dangdut gitu, pengen nyoba, dan alhamdulillah ternyata semuanya terkabul. Terus seiring berjalannya waktu akhirnya Melly milih untuk ikut audisi LIDA. Audisi LIDA 2020. Mungkin boleh diceritain apakah sebelumnya udah pernah ikut audisi atau gimana nih maksudnya perjalanannya? Gimana tuh? Dulu Melly pernah ikut audisi juga. Tapi ini beda TV nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa ceritain aja. Oh iya. Karena profil. Ini profil. Oh iya. Melly memang dulunya pernah ikut audisi banyak banget. Setelah pas Melly ikut LIDA 2020 katanya, loh bukannya ini Amel katanya, beda nama juga, bukannya ini Amel KDI. Iya. Nama lengkapnya Melly? Kalau sekarang Melly Nuryani. Amel? Coba ceritain jalan itu tadi, itu nanti. Jadi Melly itu dulu sempat ikut audisi KDI. Tapi namanya bukan Melly, Amel. Cuman Melly waktu itu cuma sampai 7 besar doang, tersenggol. Dari situ Melly kayak pengen nyoba lagi gitu loh. Tapi pas Melly nyoba lagi LIDA 2020 ini, Melly udah SMA kelas 1. Melly kayak sekarang mau fokus aja sekolah. Tapi pas Melly udah pulang sekolah, kakak Melly itu kayak nyuruh Melly kayak siap-siap kita audisi. Audisi apa? Aku bilang audisi KDI. Kok KDI? Audisi LIDA. Audisi LIDA. Dari situlah Melly nggak ada niat sama sekali kayak berharap buat lolos, enggak, apalagi buat jadi juara 1, sama sekali nggak kepikiran sampai situ. Tapi alhamdulillah Allah ngasih jalan buat Melly dan ngasih kelancaran. Alhamdulillah Melly bisa meraih juara 1 dari sekian perjuangan Melly itu gitu loh. Alhamdulillah banget, bersyukur, banyak pengalaman yang Melly dapat. Oke, berarti waktu Melly mau ikut audisi LIDA sendiri itu malah yang nyuruh kakak ya? Kakak. Gimana, maksudnya boleh cerita secara singkat, padat dan jelas, maksudnya waktu itu gimana sih kakak akhirnya maksa Melly untuk ikut audisi? Karena dia begitu yakin kalau Melly itu bakalan lolos di LIDA. Tapi Melly sama sekali nggak pernah mikir gitu loh. Katanya pasti bisa, pasti lolos katanya, bismillah aja. Tapi Melly mah ya udahlah ngikut aja, ini juga kemauan keluarga Melly. Kalau rezeki ya lolos alhamdulillah, enggak juga nggak apa-apa aku bilang. Tapi ternyata alhamdulillah.
Nah, berarti bisa dibilang sosok yang apa memecut Meli untuk Kedua ikut orang audisi tua itu Meli sama kakak. sama kakak. Kakak mendampingin sampai Sampai titik sekarang, biarpun Meli tidak bersama, tetap dia yang selalu nasihatin Meli, ngasih tahu Meli. waktunya selama audisi gitu kan Meli asalnya Cianjur ya? Iya. Cianjur kan, maksudnya kan Kakak lolos Meli sih. lolos audisi kan ke Jakarta kan, Iya. maksudnya itu dianterin kakak kah? Kakak. Berarti benar-benar kakak yang Kakak, nemenin ya? memang dari awal, dari panggung ke panggung pun kakak Meli yang suka nganter. Manajer lah bisa dibilang. Ya, dulu bisa dibilang. Nah, sekarang sendiri Meli udah jadi seorang juara, sudah jadi seorang juara. Seperti apa sih rasanya jadi juara di tengah Covid ini? Astagfirullah, yang pertama seneng banget, tetap bersyukur biarpun juara di LIDA 2020 ini dalam keadaan pandemi. Alhamdulillah tetap bersyukur karena memang di luar ekspektasi Meli sendiri. Yang awalnya Meli cuman ikut main-main, cuman tidak mengharap jadi juara, yang penting Meli bisa menampilkan yang terbaik aja udah. Dan Meli masuk 4 besar 6 besar aja itu kayak aduh masya Allah, alhamdulillah. Dari situ Meli kayak 1, 2, 3 mah udah jadi juara 3-3-nya juga. Jadi cuman beda angka doang kan. Jadi ya udahlah, Meli mah dari situ kayak tenang, bisa jadi juara gitu loh. Mau juara berapapun itu. Tapi ternyata semuanya bener-bener di luar ekspektasi Meli sendiri gitu.